wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pagi ini di Masjid Al-Aman, penuh dengan nuansa aman. Kita bisa beribadah bareng dan dilanjut dengan bersama-sama belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan iman, karena orang yang beriman dialah yang mendapatkan jaminan keamanan. Kita akan bahas seperti yang tadi diumumkan, Ramadan bersama para sahabat. Kenapa enggak Ramadan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membersamai murid. Kalau membersamai guru terlalu jauh atau gimana? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meniru orang yang mulia insyaallah akan ketularan jadi mulia. Meniru para nabi semoga bisa menjadi orang yang disandingkan dengan nabi. Meniru para sahabat semoga nanti dikumpulkan bersama para sahabat. Sampai ada ungkapan, illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kamu tidak bisa seperti mereka, tirulah mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena meniru orang yang mulia itu adalah kebahagiaan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru satu kaum tertentu, maka dia bagian dari kaum itu. Sehingga kalau kita meniru orang baik, semoga kita tercatat sebagai bagian dari orang baik. Dan sebaliknya, kalau kita meniru orang yang jelek, waliyadzubillah, mudah-mudahan kita tidak tercatat bergabung dalam barisan orang yang buruk. Karena itu, tema kajian yang mempelajari tentang bagaimana cara orang baik beribadah, cara orang baik dalam berinteraksi ketika berkeluarga, cara orang baik ketika mereka bermuamalah dan seterusnya, ini penting untuk kita angkat. Tujuannya agar kita tahu bagaimana cara orang baik ini hidup di muka bumi. Sebab mereka adalah manusia yang telah mendapatkan jaminan dari Allah, terutama para sahabat. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Para kaum muslimin pendahulu kita di kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang saleh yang mengikuti mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke dalam tema, terlebih dahulu saya akan bercerita. Anda senang? Enggak? Berarti enggak jadi? Mau diceritain enggak? Mau? Atau sudah tahu ceritanya? Belum. Cerita ini disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bercerita tentang dua sahabat. Sahabat cerita tentang sahabat. Anna rajulaini qadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang sahabat yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an. Lalu mereka bareng-bareng masuk Islam. Sebut saja yang satu namanya A, yang satu namanya B. Karena dalam cerita Abu Sa'id tidak diceritakan siapa namanya. Beliau tidak menyebutkan siapa namanya. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibihi.
si A ini lebih rajin ibadah daripada si B. Masuk Islamnya bareng, si A lebih rajin ibadah daripada si B. Faghaza al-mujtahidu minhuma fastushhida. Si A yang lebih rajin ibadah ini ikut berperang di jalan Allah sampai dia mati syahid. Thumma makathal akharu ba'dahu sanatan. Sementara si B bertahan hidup setelah si A selama 1 tahun, baru kemudian si B meninggal. Thumma tuwfiya, kemudian meninggallah si B. Qala Talhah bin Ubaidillah, sahabat Talhah bin Ubaidillah, salah satu di antara sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga. Beliau bercerita, fara'aitu fi ma yaran naim ka'anni 'inda babil jannah. Kemudian aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku berada di depan pintu surga bersama dengan si A dan si B. Talha bermimpi berada di depan pintu surga bersama dengan 2 sahabat yang tadi diceritakan. Wa qad kharaja kharijun minal jannah fa'adhina lilladzi tuwfiyal akhir minhuma. Kemudian datang penjaga surga, lalu dia memanggil 2 orang yang tadi diceritakan, si A dan si B. Siapa yang dipanggil duluan untuk masuk? Yang si A rajin ibadah, ikut jihad fisabilillah, bahkan sampai mati syahid. Si B tidak disebutkan rajin ibadah dan tidak ikut jihad, matinya bukan mati syahid, matinya setahun setelah si A. Siapa yang dipanggil duluan untuk masuk surga? Menurut Anda si A atau si B seharusnya? A atau B? A. Kenapa A? Karena dia rajin ibadah, mati syahid. Baik. Apa yang diceritakan oleh Talha? Kata Talha, wa qad kharaja kharijun minal jannah. Keluarlah penjaga surga. Fa'adhina lilladzi tuwfiyal akhir minhuma. Ternyata beliau memanggil si B masuk surga duluan, yang bukan lebih rajin ibadah dan tidak mati syahid. Si B silakan masuk surga duluan. Tsumma kharaja, setelah berselang sekian waktu, kemudian keluarlah penjaga surga tadi, lalu memanggil si A, sehingga si A masuk surga setelah si B. Tsumma raja'a ilayya faqala li, kemudian dia keluar lagi dan menyampaikan kepadaku, kepada Talha, irji fa innahu lam ya'ni laka ba'du. Kamu pulang karena kamu belum waktunya. Faraja'tu, maka aku pun pulang. Ketika Talha pulang, maka beliau bangun dari tidurnya. Fa asbaha Talhatu yuhadditsu bihin nas fa'ajibu lidzalika. Kemudian mimpi ini pun diceritakan oleh Talha kepada masyarakat. Akhirnya jadi cerita yang viral. Kenapa viral? Ada yang aneh dari mimpi ini. Kok bisa aneh? Anehnya kenapa? A dan B, si A yang lebih rajin ibadah, si A yang mati syahid, si B tidak lebih rajin ibadah dibandingkan si A, dan beliau tidak mati syahid. Kenapa si B masuk surga duluan dibandingkan si A? Fa'ajibu lidzalika, mereka pun merasa heran dengan kejadian ini. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian berita viral ini sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau memberikan penjelasan. Min ayyi dzalika ta'jabun? Kenapa kalian merasa heran? Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan, thumma istushhida fi sabilillah, wa dakhala hadza al-jannata qabla. Ya Rasulullah, si A ini lebih rajin ibadah, ditambah lagi beliau mati syahid. Tapi kenapa justru si B yang masuk surga duluan? Kemudian Nabi SAW mengatakan, faqal, kata beliau,
Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan. Coba kalian perhatikan. Perhatikan ya. Fokus ke depan, jangan ke suara sendok ya. Belum waktunya. Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan. Bukankah si B itu bertahan hidup 1 tahun pasca si A? Selama 1 tahun ini apa yang dilakukan oleh si B? Wa adraka Ramadan fasama. Si B bisa ketemu bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan. Qalu, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, betul, dia bisa ketemu Ramadan dan beribadah di bulan Ramadan. Wa shalla kadza wa kadza sajdatan fis sana. Dan dia selama 1 tahun dia melaksanakan sholat wajib sehingga dia melakukan sujud selama sekian ribu kali. Coba buka kalkulatornya mas. Baik, sehari kita sholat minimal berapa? 17. Berarti 34 kali sujud. Kalikan 360. Berapa itu? 34 kali 360. Berapa? 12.240 sujud. Ini orang yang meninggalkan sholat sunnah semuanya, tapi melakukan sholat wajib dan gak pernah safar. Karena sholatnya 17 kali sehari. Berarti berapa? 34 kali sujud. Belum lagi ditambah dengan sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah. Kalau orang sholat wajib saja selama 1 tahun 12.240 kali sujud. Bukankah si B itu selama 1 tahun dia ketemu Ramadan dan dia bisa sujud selama 12.000 kali lebih? Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Jarak selisih surga antara keduanya lebih jauh dibandingkan langit dan bumi. Masya Allah. Maka coba bayangin Bapak Ibu ya, jika 1 Ramadan saja ya, selisihnya 1 Ramadan bisa menyebabkan selisih surga lebih jauh daripada langit dan bumi, bandingkan kalau lebih dari 1 Ramadan. Masya Allah. Baik, Yosua pinten? Berapa usia Bapak? 76. Berapa kali ketemu Ramadan? Sudah lupa? Bukan 76 kali ya? Bukan ya. 76 kan ini bukan merek produk kan? 76 tahun. Berarti kalau dihitung sejak lahir sudah puasa belum? Belum. Jadi kalau dihitung selama usia 10 tahun ya, Bapak ketemu Ramadan 66 kali. Masya Allah. Saya belum tentu bisa ketemu Ramadan selama sebanyak itu. Mungkin yang lain juga kita nggak tahu. Jika 1 Ramadan bisa memberikan kesempatan seorang muslim untuk naik derajatnya di surga yang jauhnya melebihi langit dan bumi, bagaimana dengan banyak Ramadan? Maka perjuangkan untuk bisa ketemu Ramadan. Tinggal 22 hari lagi insya Allah, sak pelintengan Pak. Sehingga perbanyak berdoa kepada Allah. Apa persiapan Anda menjelang Ramadan? Ngumpulin beras, sembako, karena nanti mau dibagi. Alhamdulillah masih ada niat yang baik. Orang kalau rindu dengan hal tertentu, maka dia akan banyak apa? Baik, saya tanya, kalau sekiranya sepekan lagi Bapak mau umroh, kira-kira yang akan Bapak lakukan apa Pak? Sepekan lagi mau umroh, yang kira-kira mau dilakukan apa? Hati-hati, ojo sampai loro, ojo sampai kecelakaan, jaga baik-baik dirimu, karena sebentar lagi kau mau berangkat umroh. Itulah yang mungkin akan dilakukan. Terus dia banyak berdoa kepada Allah, muga-muga diparingi sehat, 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 salam sehat. Semangat orang seperti itu. Orang di masa silam
6 bulan sebelum Ramadan banyak berdoa kepada Allah agar ketemu bulan Ramadan. Al-Mu'alla bin Fadl mengatakan, kanu yuqassimuna sanatan nisfain. Orang masa silam mereka membagi 1 tahun menjadi 2. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa ketemu Ramadan. Karena mereka tahu keutamaan besar yang luar biasa di bulan Ramadan. 6 bulan pasca Ramadan mereka berdoa kepada Allah ayataqabbala minhum, agar Allah menerima amalnya sepanjang bulan Ramadan. Jadi doanya hanya untuk memperjuangkan Ramadan. Itulah kebiasaan orang soleh di masa silam yang mungkin sekarang sudah enggak ada lagi pengikutnya. Yang kayak gini hampir tidak kita jumpai. Ada enggak di antara kita yang rajin berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan selama 6 bulan? Enggak keinget untuk seperti itu. Karena kalau kita mengakui bahasanya ini adalah bulan yang berharga, bulan yang istimewa, sudah saatnya kita perjuangkan melalui doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dan keselamatan untuk bisa ketemu Ramadan. Baik, hafalkan doa ini ya. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Tirukan. Coba diulang. Allahumma salimni. Yang diingat cuman Allahummanya. Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma, ya Allah, salimni, berikan keselamatan untukku, ila Ramadan, sehingga aku bisa sampai di bulan Ramadan. Kita ingin diberi oleh Allah sehat walafiat. Masih banyak saudara-saudara kita yang mereka tinggal sesaat lagi, namun Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk wafat sebelum bulan Ramadan. Baru saja ada berita duka, di antara jamaah kita meninggal tadi malam. Padahal kurang 20 hari. Ada yang meninggal sesaat sebelum Ramadan, 1 hari sebelum Ramadan meninggal. Kita minta kepada Allah, semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita, diberi usia yang cukup untuk bisa ketemu Ramadan. Wasallim li Ramadana, dan serahkanlah bulan Ramadan itu untukku. Maksudnya, kalau aku sudah ketemu bulan Ramadan, mudahkan aku untuk bisa beramal sepanjang bulan Ramadan. Sehingga digambarkan seolah-olah Ramadan itu diserahkan kepadanya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan berikan Ramadan itu menjadi amal yang diterima untukku. Selesai kita melaksanakan aneka amal di bulan Ramadan, kita mohon kepada Allah agar amal itu tidak sia-sia, sehingga pahalanya diabadikan oleh Allah sampai kiamat. Baik, demikianlah semangat orang soleh di masa silam, para sahabat dan orang-orang soleh di masa silam sepanjang bulan Ramadan. Mereka berjuang dimulai dari apa? Doa. Karena doa itu bukti bahwa kita ini adalah hamba yang lemah. Doa itu bukti bahwasanya kita ini fakir di hadapan Allah, butuh kepada Allah. Maka jangan terlalu pede, iringi setiap aktivitas yang kita lakukan dengan doa. Kalau Bapak serius pengen dapat Ramadan, berdoa. Kalau Anda serius pengen dapat Ramadan, perjuangkan melalui doa. Tolong hafalkan doa tadi ya. Kalau enggak hafal gimana Pak? Pakai bahasa yang lain enggak masalah. Intinya mohon kepada Allah biar ketemu bulan Ramadan. Baik. Selanjutnya, setelah kita dalam kondisi telah ketemu bulan Ramadan,
Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk bisa sukses di bulan Ramadan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan kebiasaan orang-orang soleh masa silam ketika bulan Ramadan. Manusia yang paling soleh, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa ketika bulan Ramadan, dan apa yang beliau lakukan merupakan panutan bagi umat. Ketika bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tadarus Al-Qur'an. Bersama siapa? Jibril alaihissalam. Dan para ulama mengatakan akhiru urdatin lil Qur'an fi Ramadan. Setoran terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril untuk Al-Qur'an adalah ketika bulan Ramadan. Sehingga seperti apa kelengkapan hafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an itu distorkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril di bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifat pelitnya 0. Kalau kita masih punya sifat cetil, pelit, gawan bayi, itu masih banyak ya. Kalau Rasulullah SAW sifat pelitnya berapa Pak? 0. Fa innahu la yaruddu yadas sa'il. Nabi SAW tidak pernah menolak tangan yang meminta. Ada orang minta pasti kasih. Rasulullah SAW orang yang sangat dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihissalam. Dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan, ketika beliau ketemu dengan Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu Jibril tiap malam, lalu tadarus Al-Qur'an. Sehingga kalau bapak tadarus bareng dengan temannya, Rasulullah SAW tadarus bareng siapa? Jibril. Masya Allah. Kenapa beliau tadarus bareng Jibril? Beliau setoran Quran dan yang nyimak Jibril, untuk ngecek kelengkapan Quran yang dimiliki Nabi SAW. Sebab Nabi SAW beliau tidak menerima Quran dalam bentuk kitab yang turun dari langit, tapi Nabi SAW diberi Al-Quran oleh Allah secara bertahap. Wa Qur'anan faraqnahu 'alaika 'ala muqthin. Quran itu kami turunkan secara bertahap kepadamu dalam kurun waktu tertentu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahap diberi oleh Allah sekian ayat, sekian ayat, sekian ayat. Beliau diwahyukan untuk menata teks tersebut sampai jadilah Quran utuh, dan itu distorkan kepada Jibril selama bulan Ramadan. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Kata Ibnu Abbas, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu gimana? Gak pilih orang, semuanya dapat hembusannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah bulan Ramadan, beliau berbuat baik tanpa mengenal siapa yang minta. Semuanya dikasih. Demikian gambaran yang diberikan oleh Ibnu Abbas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus bagaimana dengan para sahabat? Para sahabat ketika bulan Ramadan, mereka banyak fokus dengan Al-Quran. Sehingga pada waktu bulan Ramadan, waktu mereka habis untuk baca Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Utsman radhiyallahu anhu ketika bulan Ramadan khataman sehari 2 kali.
Semalam sekali, siang sekali. Masya Allah. Baca Qur'annya kayak apa Pak? Secepat ketika Anda bicara. Cacicu. Secepat ketika orang bicara. Bapak bisa membaca surat Al-Fatihah walaupun ngantuk, cepat enggak? Cepat. Para sahabat itu menghafal Quran seperti Anda menghafal Al-Fatihah. Ada salah satu syekh yang waktu itu datang ke pondok kami, dan beliau menyampaikan kepada para santri, kalau kalian bisa menghafal 10 juz seperti hafal Fatihah, langsung masuk Madinah. 10 juz seperti Al-Fatihah. Walaupun merem, ngantuk, gak keliru. Syaratnya 10 juz. Masya Allah. Tapi kalau 10 juz menghafalnya masih gelodak-geladuk, kadang kesandung-kesandung, belum memenuhi syarat. Jadi para imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi itu hafal Quran seperti menghafal Al-Fatihah. Dah? Sehingga mereka dulu ketika membaca Quran sangat cepat seperti kita baca Fatihah, maka bisa membaca Quran dalam waktu semalam satu Quran, siang satu Quran, yang disebut dengan metode Al-Hadar, bacanya sangat cepat. Demikian pula yang dialami oleh para sahabat ketika mereka qiyamul lail. Sampai diceritakan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka qiyamul lail sampai mendekati subuh. Sampai diceritakan bahwa pada saat qiyamul lail mereka melakukan qiyamul lail hingga mepet subuh. Fayastajilu khadamuna, sehingga para pembantu-pembantu kami cepat-cepatan untuk menyiapkan makanan makhafatal fajri, karena khawatir datang waktu subuh. Dan semalam suntuk, habis isya enggak tidur, langsung qiyamul lail. Subuh jam berapa kalau di tempat kita? Jam 4.15. Mereka dari mulai isya sampai jam 4 selesai. 15 menit subuh. Lalu cepat-cepatan untuk menghidangkan makanan agar masih bisa dapat sahur. Masya Allah. Itulah kebiasaan orang soleh di masa silam. Wa kana Al-Aswad bin Yazid yakhtimul Qur'ana fi Ramadhana fi kulli lailatain. Al-Aswad bin Yazid, beliau menghatamkan Quran di bulan Ramadan 2 malam khatam. Dan ketika di luar bulan Ramadan 6 hari khatam. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu khatam Quran fi kulli lailatain, 2 malam khatam. Musabbih bin Sa'id menceritakan, Imam Bukhari rahimahullah menghatamkan Al-Quran ketika bulan Ramadan setiap sehari 1 kali khatam. Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran 60 kali ketika Ramadan. Yaqra'uha fi ghairi shalah, dan beliau baca di luar salat. Dan Qatadah ketika bulan Ramadan beliau menghatamkan Quran setiap 3 kali sehari. Pada saat 10 hari yang terakhir Ramadan beliau khatamkan tiap malam. Wa kana Az-Zuhri, sementara Imam Az-Zuhri, ini ulama tabi'in, idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis, beliau tinggalkan semua hadis dan fokus untuk tilawatul Quran, maka beliau bisa khatam dengan cepat. Dan para ulama yang lainnya punya kebiasaan yang sama. Imam Ahmad ketika bulan Ramadan beliau datang ke kota Mekah lalu i'tikaf dan fokus untuk Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan adalah syahrul Quran wa syahrut ta'am. Bulan Ramadan itu bulan Al-Quran dan bulan banyak bersedekah kepada orang lain. Memberi makan, memberi sedekah kepada orang lain. Demikianlah kebiasaan orang di masa silam ketika bulan Ramadan. Selanjutnya, tadi kita berbicara tentang masalah khataman Quran. Para pendahulu kita, orang-orang yang dulu murid-muridnya Nabi SAW, para sahabat dan para tabi'in, mereka adalah rombongan yang ketika bulan Ramadan jalannya secepat kilat. Sekali melintas bulan Ramadan, perjalanan mereka demikian cepat.
kita mungkin ketinggalan di belakang. Coba yang biasanya Ramadan khatam sekali saja, angkat tangan. Biasanya Ramadan khatam sekali, satu. Yang lain? Yang biasanya Ramadan khatam sekali. Ada lagi? Cuman 2, 3, 4. Rasito, angkat tangan. Oh, benerin peci. Yang Ramadan khatam 2 kali. Khatam 2 kali. Atau yang lebih dari 2 kali? 2 kali? Yang lebih dari 2 kali ada? Mungkin ada ya, Masya Allah. Merahasiakan amal. Baik, naikkan target bisa enggak? Naikkan target bisa? Bisa insya Allah. Khatamkan Al-Quran lebih dari jumlah kemarin. Kalau kemarin sekali, besok ditambah sekali plus, jangan 1 surat ya, 2 kali, 3 kali. Karena rombongan yang mendahului kita, mereka bisa khatam sekali sehari, 2 hari sekali, bahkan sehari 2 kali. Kalau bisa kita coba nyusul mereka sebisanya. Nyusul orang soleh kayak gitu Pak, sebisanya menyusul. Insya Allah kalau Bapak Ibu bisa sediakan waktu, fokus, tinggalkan yang namanya WA, kecuali yang urgent ya, yang penting. Tinggalkan yang namanya marketplace, belanja dihindari dulu, jalan-jalan dihindari, insya Allah bisa khatam lebih cepat. Gitu ya. Apa yang mengganggu manusia ketika bulan Ramadan? Malas. Kalau sudah kebalut dengan penyakit malas, maka kita telat di belakang, seperti jalan di tempat. Perjalanan menuju Allah itu seperti rombongan. Ada yang berjalan cepat, ada yang seperti jalan di tempat, karena ditahan oleh rasa malas. Baik, sekarang kita lihat bagaimana kebiasaan orang soleh di qiyamul lail. Qiyamul lail da'bus salihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum." Lakukanlah qiyamul lail karena itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Hasan Al-Basri mengatakan, "Lam ajid syai'an minal ibadah ashadda minas salati fi jawfil lail." Belum pernah aku jumpai ibadah yang lebih kuat pengaruhnya bagi hamba melebihi salat di waktu malam. Dalam keterangan yang lain, bagaimana praktek para ulama sahabat atau para ulama salaf di masa silam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk ngimami salat 11 rakaat, maka 1 rakaat itu baca 200 ayat. 1 rakaat baca 200 ayat. Hatta kunna na'tamidu 'alal 'asi min tulil qiyam. Sampai kami itu pakai tongkat saking panjangnya berdirinya. Berapa? 200 ayat 1 rakaat. Mau dicoba? Surat Al-Baqarah 1 rakaat. Al-Baqarah berapa ayat? 286. Surat Al-Baqarah dikurangi 86 ayat. 200 pas itu surat Al-A'raf. Itu pas 200. Surat An-Nisa 176. Ya kurang lebih surat An-Nisa. Masya Allah. Baik. Saya pernah uji coba itu bersama teman-teman di daerah Kerajan, di Masjid Kerajan ya. Salat cuma 2 rakaat saja. Cuma 2 rakaat. 100 ayat, 50 rakaat pertama, 50 rakaat kedua. Setengah jam. Terus ada yang komentar, 2 rakaat kok setengah jam.
Padahal itu rukuk dan sujud berdiri. Itu uji coba saja ya. Uji coba 100 ayat 2 rakaat. Itu setengah jam. Dan sebagian makmum merasa kelamaan. Para sahabat 1 rakaat 200 ayat. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajri. Dan begitu selesai salat sudah mendekati subuh. Padahal belum sahur. Wa an Abdullah bin Abi Bakar qal, Abdullah bin Abi Bakar bercerita, sami'tu abi yaqul, ayahku pernah mengatakan, kunna nansarifu fi Ramadan minal qiyam fanasta'jil al-khadamu bit-ta'am mahafatal fajri. Kami dulu ketika Ramadan begitu selesai tahajud, selesai qiyamul lail subuh, sampai para pembantu itu buru-buru menyiapkan makanan khawatir masuk subuh. Demikianlah kebiasaan orang soleh di masa silam tentang qiyamul lail. Berikutnya kita beralih ke sedekah. Mengenai sedekah, para sahabat mereka adalah orang-orang yang lebih aktif sedekah ketika bulan Ramadan. Makanya kalau ada sebagian orang punya tradisi nyadran. Tahu nyadran, Pak? Apa? Sedekah atas nama mayit. Kapan itu? Di bulan Sya'ban. Ada yang tanya ke saya, Pak, boleh enggak Pak sedekah atas nama mayit di bulan Ruwah, di bulan Sya'ban? Maka kami jawab, bulan Ramadan lebih afdol. Sehingga kalau mau nyadran bulan Ramadan. Kalau kita berbicara tentang masalah afdoliyah, sedekah yang paling afdol di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW sebagaimana yang tadi dinyatakan oleh Ibnu Abbas, Nabi SAW kalau bulan Ramadan lebih dermawan, banyak duit yang dikeluarkan. Makanya kalau sekarang bulan Sya'ban yang punya tabungan, jangan dipakai belanja banyak-banyak ya. Siapkan tabungan itu untuk bulan Ramadan. Saya mau sedekah sekian untuk bulan Ramadan, saya siapkan duit sekian untuk bulan Ramadan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, uhibbu lirrajuli az-ziyadata bil jud fi syahri Ramadan iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku senang kalau ada orang yang menambah kedermawanan dia, lebih dermawan ketika bulan Ramadan, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali hajatin nasi fihi ila masalihihim wali tashaghuli katsirin minhum bis-shaumi was-salati an makasibihim. Karena banyak orang yang butuh ketika bulan Ramadan dan banyak orang yang sibuk berpuasa dan salat ketika bulan Ramadan. Coba cukupi Pak yang para kuli-kuli itu. Bapak enggak usah kerja ya, nanti selama bulan Ramadan kebutuhan Bapak tak tutupi. Udah. Biar fokus bisa puasa. Mohon maaf, ada banyak sekali orang pekerja keras yang mereka enggak sanggup puasa karena alasan kerja berat. Bisa enggak mereka itu dicukupi oleh kita? Bapak yang berkecukupan, sisakan, selamatkan 1, 2 orang, 3 orang, sekian orang dari mereka. Kamu biasanya pendapatannya berapa sebulan? 3 juta. Baik, bulan ini kau libur dulu, ini 3 juta, silakan fokus sholat dan puasa. Ini nafkah untuk kamu dan keturunan dan keluargamu, tak kasih 3 juta, yang penting kau tetap bisa puasa. Karena biasanya dia enggak puasa. Saya enggak kuat Pak kalau puasa Pak, kerjanya kuli bangunan, panas-panas. Bisa kayak gitu Pak? Kita buat program kayak gitu bisa enggak kira-kira Pak? Nyari para kuli, pekerja-pekerja yang mereka sebenarnya punya keinginan untuk puasa, tapi yang bersangkutan enggak bisa puasa karena alasan kerja berat. Baik, Bapak silahkan fokus puasa, tapi ingat ya, buat komitmen dia untuk puasa. Fokus untuk sholat, silahkan di masjid banyak beribadah,
tak cukupi kebutuhannya selama 1 bulan. Buat program seperti itu. Bisa rombongan bareng-bareng, bisa juga individu. Semoga 1-2 orang, sekian orang yang bisa kita selamatkan jadi tabungan amal bagi semuanya. Nah, yang model kayak gini mungkin belum kepikiran bagi sebagian orang. Sehingga tidak hanya ngasih sembako, kita kasih 3,5 juta. Nah, sesuai dengan kebutuhan dia. Wallahu alam. Bel sudah berbunyi. Kita cukupkan sampai di sini. Cukup insyaallah. Ada yang mau disampaikan? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kami persilahkan barangkali ada di antara jamaah yang mau menyampaikan sesuatu. Silahkan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kiat-kiat untuk mengatasi rasa malas ketika bulan Ramadan? Malas itu nikmat enggak, Pak? Hah? Nikmat ya? Sehingga malas-malasan itu menyenangkan, nikmat. Cuman malas itu berbahaya. Salah satu di antara efek samping dan resiko malas adalah hari tua yang buruk. Maka Nabi SAW berlindung kepada Allah. Wa a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Dalam ayat yang lain, Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas dan masa tua yang buruk. Sehingga sebagian besar penyakit pikun itu berangkat dari dulunya malas. Cuman layah-layah ngerungokno sandiwara radio itu dulu. Nah, sekarang layah-layah kalau nyekrol HP sekarang. Dan rasa malas seperti ini yang menyebabkan otak kita tidak berfungsi dengan maksimal, fisiknya juga tidak bisa dibuat kerja dengan maksimal. Akhirnya ketika di hari tua penurunannya lebih maksimal. Penurunannya tidak bisa ditahan. Sehingga fisiknya menurun drastis, akalnya menurun drastis. Itu karena efek dari rasa malas. Maka lawan rasa malas. Perjuangkan hari tua yang lebih indah dengan kita berusaha untuk giat dalam beraktivitas yang bermanfaat ketika masih muda. Baik, lalu bagaimana caranya untuk melawan rasa malas? Pertama, penyebab orang itu malas ketika beribadah. Beribadah itu seperti melakukan perjalanan menuju Allah. Beribadah itu kita seperti melakukan perjalanan menuju Allah. Apa yang membuat orang itu terasa berat ketika melakukan perjalanan? Karena dia mikul beban yang berlebihan. Kalau orang melakukan perjalanan tapi bebannya terlalu berat, maka dia akan berat untuk bergerak. Terus caranya gimana, Pak? Singkirkan beban itu, buat perjalanan Anda lebih ringan. Beban itu apa, Pak? Dosa. Dosa itulah yang akan menjadi beban di punggung kita, sehingga ketika makin banyak dosa, perjalanan menuju Allah jadi terasa berat. Nabi SAW mendapatkan jaminan dari Allah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan aku telah lepaskan seluruh beban dosamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang beban dosa itu akan memberatkan punggungmu. Coba kita perhatikan ayat ini. Allah sebut dosa dengan apa? Anqadha dhahrak. Dosa itu bisa menjadi beban bagi punggungmu.
Maka manusia yang berdosa, Anda bayangin seperti dia menaruh batu bata di atas pundaknya. Satu dosa, satu batu bata. Dua dosa, dua bata. Tiga dosa, makin banyak bata yang dia pikul. Sehingga dengan mikul dosa, kita seperti mikul beban di pundak. Bertobat mengurangi beban ini. Maka kalau Anda ingin melakukan perjalanan dengan cepat dan lebih ringan, hilangkan batu bata yang jadi beban di punggung itu. Wa wada'na alladzi anqadha dhahrak. Jika Nabi SAW, dan beliau seorang Nabi, Nabi pernah berdosa enggak Pak? Nabi berdosa enggak? Berdosa tapi sedikit sekali. Karena beliau tidak bisa lepas dari yang namanya dosa kecil sebagaimana manusia pada umumnya. Itu pun dijamin diampuni oleh Allah. Tapi Allah sebut bahwa beban dosamu itu menjadi beban bagi punggungmu. Nah, kita yang dosanya banyak, yang gak ada jaminan diampuni, kemudian sering dilakukan, maka punggung kita terbebani dengan banyak beban. Bagaimana bisa semakin lancar dan cepat ketika menuju Allah? Oleh karena itu perbanyaklah bertaubat sebelum menghadap kepada Sang Kuasa. Sebelum menghadap, perbanyaklah taubat. Dan Rasulullah SAW perintahkan kepada hambanya, Nabi SAW perintahkan kepada umatnya, ya ayuhan nas, tubu ilallah wa astaghfirullah. Tubu ilallah wa astaghfirullah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampunan kepadanya. Fa inni atubu ilaihi wa astaghfiruhu mi'ata marrati fil yaum. Karena aku bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepadanya 100 kali dalam sehari. Jenengan berapa kali? Rasulullah SAW berapa? 100 kali. Kita berapa kali? Wallahu a'lam. 200 kali. Masya Allah. Sering-seringlah mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sering-sering mengucapkan kalimat itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, kalau makan jangan terlalu banyak. Aneh kalau ada orang begitu selesai Ramadan berat badannya tambah. Karena kenyang terus. Sahur kenyang, maghrib kenyang. Kenyangnya sahur, gak habis sampai maghrib. Jadi kalau ada yang bilang, Pak katanya puasa itu menyehatkan, kecuali puasanya orang Indonesia. Kok kian madang. Orang Indonesia ketika Ramadan nambah lemak. Masya Allah. Maghrib, makan ya Pak. Langsung mukbang. Makan banyak. Mindo jam berapa? Jam 10, makan lagi Pak. Jam 10 makan lagi. Itu makan besar jam 10, tidur dia. Enggak dipakai beraktivitas. Jam setengah 4 bangun makan lagi. Coba ini kan cuma mengubah waktu malam menjadi gantinya siang. Sehingga yang biasanya makan 3 kali di siang hari, ini makan 3 kali di malam hari. Gimana enggak tambah berat badan? Kalau jenengan makan 3 kali di siang hari, dipakai aktivitas, dipakai bergerak, dipakai bekerja, sehingga kalorinya terbakar. Tapi kalau Anda makan di malam hari 3 kali, dipakai tidur, coba lemaknya apa enggak numpuk? Sehingga kerja lambung malah enggak berhenti karena terlalu banyak makan. Maka kalau bisa jangan banyak makan. Cukup berapa kali kalau pas Ramadan? Hah? Berapa? 2 kali. 2 kali. Kayaknya lebih itu. Belum cemilannya misalnya. Habis cemilan 10 ya. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita baca pertanyaan ini. Kebiasaan kami bayar zakat mal di bulan Ramadan karena keutamaannya. Tapi ternyata ada kabar di bulan Sya'ban merupakan bulan zakat. Bagaimana menyikapinya?
Bulan zakat yang benar itu masing-masing orang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada jamaah yang zakatnya di bulan Muharram, ada yang zakatnya di bulan Rabiul Awal, ada yang zakatnya di bulan Sya'ban, ada yang zakatnya di bulan Rajab, tergantung di mana posisi harta dia mencapai nisab. Karena perhitungan zakat itu berdasarkan perhitungan haul. Jadi kalau ada orang sudah memiliki tabungan, sekarang kurang lebih nisab 130 juta. Kalau dia punya tabungan 130 juta, misalnya tabungan si A genap 130 juta di bulan Rabiul Awal. Berarti zakat dia kapan? Rabiul Awal tahun depan. Jangan ditunda Ramadan. Kalau dia tunda Ramadan, berarti dia nunda selama 6 bulan mau bayar zakat. Dia menunda 6 bulan untuk bayar zakat, dan itu dosa karena dia menunda kewajiban. Bisa dipahami ya? Maka kaum muslimin kalau mau bayar zakat, dia harus tahu kapan titik dia bayar zakat. Di bulan apa dia bayar zakat. Dan itu tidak harus bulan Ramadan. Oleh karena itu, kalau zakat hanya dikaitkan dengan bulan Ramadan, ini keliru. Tidak ada zakat yang berhubungan dengan bulan Ramadan kecuali satu, yaitu zakat fitrah. Selainnya enggak ada hubungannya dengan Ramadan. Zakat pertanian kapan dibayar? Saat panen. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikanlah zakatnya ketika panen. Panennya kapan, Pak? Di luar Ramadan. Ya jangan tunggu Ramadan. Nanti pelanggaran karena menunda kewajiban bayar zakat. Wallahu a'lam. Baik. Sudah selesai suruknya? Nah, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.